Selamat datang di Ngopi Bareng Fakultas Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa. Kali ini ketemu lagi dengan saya Yolempi Bereh. Ya, kebetulan hari ini saya lagi jalan-jalan nih ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kita akan berbicara dengan pimpinan ya. Di sini sudah hadir bersama kita ada pimpinan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa. Dan langsung saja ya kita kenalan dulu sebelum kita mulai perbincangannya ya. Di sebelah saya sudah ada Bapak Dekan. Ya, nama saya Gerlan Hanu, saya Dekan FKIP UCB. Ya, di depan saya juga ada Ibu. Saya Yulsi, di program studi PGSD. Baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Krismas Ate, saya sebagai Keprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, baik. Saya John Einstein selaku Ketua Program Studi Pendidikan Informatika. Oke, baik. Bapak Ibu, saya punya sedikit pertanyaan nih. Sejak kapan sih Bapak Ibu menjabat di fakultas ini ya, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan program studi masing-masing? Bisa cerita sedikit mungkin kita mau tahu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya Dekan FKIP itu sejak tahun 2020. Sejak Pak Rektor UCB yang kedua ya, Pak Rektor UCB yang kedua, kemudian kita dilantik bersamaan saya dan juga dengan para ketua program studi. Kalau mungkin kami bertiga itu memang di rektor pertama itu memang kami sudah menjabat sebagai ketua program studi karena waktu itu memang belum adanya dekan fakultas. Di rektor yang kedua itu baru dilantik sekaligus dengan dekan fakultas gitu. Jadi sebelumnya belum ada dekan. Ya. 2019 ya. 2019 itu Kami belum ada dari dekan. 2019. Kenapa belum ada dekan? Karena 2019 itu baru merger. Iya. Ya, merger. 2019 itu baru ada Universitas Citra Bangsa. Oh, jadi universitasnya itu berdiri di tahun 2019. Oke. Jadi sebelumnya itu sebelum terbentuknya UCB atau Universitas Citra Bangsa itu ada dua institusi Sekolah tinggi. Ya. Oh, gitu. Ya, Jadi baik. UCB ini merupakan hasil merger dari Stikes CHMK itu di bagian kesehatan, kemudian kami di STKIP. CPN. Nah, kemudian di 2019 itulah merger di bulan April kalau tidak salah. 30 April. Ya. Nah, setelah merger, ketua Stikesnya menjadi PLT Rektor. PLT Rektor. Baru 2020 pelantikan Pak Rektor yang sekarang yang saat ini. Setelah Pak Rektor dilantik, barulah kita dilantik. Ya, ada pemilihan dekannya dan juga ketua program studi. Jadi baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Oke, baik. Saya mau tanya sedikit nih. Alasannya apa sih di merger? Kenapa di merger gitu? Di mergernya ini karena ada surat edarannya dari Kemenristek, yang saat itu masih Kemenristek ya. Dari Kemenristek surat edaran untuk sekolah-sekolah yang kalau tidak salah ingat itu mahasiswanya di bawah 1.000 atau 500 begitu ya. Nah, karena kita termasuk kalau dulu kan masih masing-masing nih, STIKA sendiri, STKIP sendiri. Oh, ya, dua institusi Dua institusi walaupun satu yayasan. Oh, satu yayasan. Kita juga berbagi berbagi rumah juga, berbagi gedung, Oh, begitu. kampus. Jadi ceritanya dia satu yayasan yang di dalamnya itu ada dua institusi. Sekolah tinggi. Oh, begitu. Kalau digabung semua kita jumlah mahasiswanya lebih dari 500 tadi yang menurut surat edaran. Tapi karena terpisah sehingga jumlah mahasiswanya masih termasuk kampus-kampus atau perguruan tinggi yang wajib merger gitu. Yang harus Harus dibina ya. Nah, akhirnya merger Karena lah peraturan kita. itu ya. Karena peraturan itu merger lah kita. Proses mergernya butuh Pak Kris ya, butuh perombakan lagi. Ada rektornya, harus ada fakultasnya, macam-macam. Kurang lebih 1 tahun itu berjalan, baru 2020 akhirnya dibuat lebih rapi lagi untuk struktural seperti itu. Oke, menarik nih. Saya semakin penasaran nih.
kan tadi cerita ya bahwa ada 2 sekolah tinggi ya di satu yayasan. Nah, saya ini tertarik sekali nih dengan FKIP-nya, dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikannya. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana perjalanan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Citra Bangsa ini. Perjalanan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa. Bapak Ibu Kaprodi yang lebih tahu. Mungkin ya. Karena saya dekan 2020, tapi sebelumnya juga hanya dosen biasa. Mungkin bisa cerita. Ini ada senior-senior. Oh ya, begitu ya. Oke, mungkin senior-seniornya. Pak Kris lebih senior. Saya kira Ibu Yulsi yang lebih senior. Lebih senior. Kalau beliau soal sejarah gitu ada di Pak Kris. Oke, silakan Pak Kris. Mungkin saya coba jelaskan alurnya gimana sampai terbentuknya FKIP ini. Jadi kita sebenarnya sudah mencoba untuk menggodok adanya sekolah tinggi ini ya, STKIP CPN Citra Bina Nusantara itu sejak 2012 ya, dan akhirnya itu SK pendiriannya itu muncul di 2013. Jadi muncul awalnya STKIP itu lama juga ya Pak ya, 2013 ya. Lalu kalau tidak salah bulan April ya. Nah, lalu muncullah September. Lalu kita usul untuk pengajuan beberapa program studi. Nah, 2 yang diterima itu program studi pendidikan informatika di Pak John ini, dan juga di tempat kami yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, waktu itu sudah mulai penerimaan mahasiswa ya semenjak 2014-nya itu 14 ya, di 14 ya. Program studi pendidikan informatika. Lalu ya terus sampai adanya surat pemberitahuan itu bahwa kita harus merger begitu. Jadi ini alurnya ya, maksudnya prosesnya cukup panjang nih, cukup lama ya Ibu Lucia. Kita sudah cukup lama itu, dari jumlah mahasiswa yang masih sedikit sampai dengan sekarang udah tidak bisa maksudnya dihitung lah itu, karena ya banyak sekali. Termasuk dengan dosen-dosennya yang dulu tuh mungkin di STKIP itu sedikit saja, tapi karena dengan adanya penggabungan ini dengan STIKES jadi kita tambah banyak ya, termasuk dengan tenaga pendidikan yang tambah banyak ya, dan banyak hal yang sudah dibuat ya dan berkembang terus sampai dengan hari ini, kurang lebih seperti itu sih. Jadi prodi yang pengusulannya diterima itu 2. Oke, itu dari boleh tahu pengajuannya itu awal berapa sih Ibu untuk prodi? Kalau dari awal itu pengajuannya itu ada 5. 5 program studi. Kalau tidak salah tanggal 14 Januari 2011. Oh, 2011 ya pengajuannya. Wow, FKIP ini perjalanannya cukup panjang ya. Ini flashback dulu, di 2011 itu pengajuannya itu ada 5 program studi. Ada PGSD, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan informatika, kemudian ada pendidikan biologi dan pendidikan kimia. Berarti ada 5 ya. Ada 5 pengajuan, tapi yang diakui atau yang keluar izinnya itu 3. Tapi benar. Tapi yang dari 3 program studi ini yang dikeluar duluan izinnya itu 2. Prodinya Pak. Saya penasaran nih, program studi mana nih yang izinnya keluar duluan? 2 ini. Ya, bersamaan. Bersamaan ya. Informatika sama bahasa Inggris. Tapi mungkin saya tambah sedikit, memang izin yang paling pertama keluar itu dari prodi pendidikan informatika dan pendidikan bahasa Inggris. Namun pendidikan informatika itu sebenarnya nama awalnya itu bukan pendidikan informatika. Jadi pendidikan ini teknik informasi komputer. Ya, PTIK ya. Bukan PGTIK ya. PGTIK ya. Pendidikan guru gitu. teknologi informasi dan komunikasi. Ya, namanya agak sedikit panjang. Berbeda dari yang Iya, bisa cerita tahu, sedikit. Kenapa namanya maksudnya ya, waktu itu memang surat edaran dari kementerian sehingga nama itu harus berubah, nomenklaturnya berubah menjadi pendidikan informatika. Nomenklatur. Ya. Sedangkan kalau surat izinnya itu kalau tidak salah 30 September 2013. Izinnya itu dari 2 program studi. 2 program studi tadi ya, ya. 30 September 2013. Ya, kemudian PGSD itu kalau tidak salah 2015. Oh, berarti PGSD kemudian lagi ya, 2 tahun kemudian ya. Oh, oke. Gitu. Ini kan FKIP-nya sudah semakin besar nih, kan sudah gabung, sudah merger di Universitas Citra Bangsa. Saya penasaran nih, berapa sih jumlah dosennya? Pasti banyak nih.
boleh tahu jumlah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikannya ini? Iya, jumlah dosen di FKIP sekarang ini sudah 18 orang ya. 18. PGSD ada 11. Kami 5, 16. 5 juga ya. 6. 6. Berapa itu? 21. Iya. Sudah 21. Kenapa 21 tadi? Karena ya ada tambahan dosen baru ya. Dosen baru ada di tambahan PGSD ya. dan juga di Di pendidikan. Mungkin karena bertambah banyak mahasiswanya ya. Mahasiswa akhirnya kita juga harus memenuhi rasio mahasiswa dosen. Rasio mahasiswa dosennya. Di PGSD baru tambah 3 kalau tidak salah tahun ini. Boleh tahu kalau di FKIP itu sebenarnya berapa prodi sih yang lagi beroperasional gitu, yang lagi Profesional ya, tadi kalau mungkin dijelaskan Ibu Yusi ada 5 ya pengajuan iya tadi kan 5 setelah yang itu kan pengajuan. 2013 PBI dan PI, 2015 PGSD. Nah 3 ini bergerak terus sampai sekarang. Wah, keren ya. Sampai sekarang 30. Oke. Kira-kira di FKIP ini dosennya sudah cukup atau masih kurang sih? Penasaran. Ya, kalau kata cukup ini juga ya, ini ibarat kayak main internet. Kalau dulu kita pakai main internet, buka YouTube, mau tunggu buffering itu oke saja. Sekarang mau tunggu buffer itu susah. Jadi kebutuhan ini semakin hari sudah cukup, tapi ternyata sepertinya masih butuh lagi. Masih butuh Kita lagi. juga Mungkin dari jumlah mahasiswa juga Jumlah ya, mahasiswa. rasio dosen sama. Selain Ini dari kan jumlah mahasiswa juga sudah ya, banyak ya banyak. tahun ini ya. Iya, otomatis Kayaknya kelasnya tahun ini bertambah. otomatis harus tambah lagi. Selain dari jumlah mahasiswa juga memang kalau Ibu tadi tanyakan tentang kebutuhan dosen, itu biasanya dilihat juga dari kalian bidang ilmu. Bidang ilmu mana yang dibutuhkan, begitu. maka otomatis pasti dibutuhkan dosen tersebut. Seperti itu ya. Ya, direkrut. pasti ya Direkrut. adanya Oke. rekrut. Wah ini sepertinya bisa promosi sekaligus nih calon-calon dosen Ya. dari FKIP nih misalnya. FKIP ini lagi banyak mahasiswa. Terus sudah ada 3 program studi, ada pendidikan informatika, pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan guru sekolah dasar. Oke. Yang mau gabung sama kita masukkan Masuk saja saja lamarannya. lamarannya. Begitu kita butuh lamarannya sudah ada. tinggal kita Oke, proses. wah ini rekomendasi dari Pak Rekomendasi Dekan dari nih, Pak Dekan. masukkan saja lamarannya ya. Oke, ini kan baru-baru kita ada COVID nih, ada COVID. Itu kira-kira perkuliahan di FKIP itu dilakukan secara tatap muka atau masih daring? Jadi blended ya, blended ya. Blended. 3 program studinya Disesuaikan dengan surat edaran pemerintah juga sih. Memang pada saat Awal COVID itu- itu awal-awal COVID lagi meningkat, memang edaran dari rektor itu tidak boleh tatap muka, jadi Ya, memang karena daring. murni daring. Tapi berjalannya Sudah waktu, 1 tahun. ya sudah mulai menurun, jadi kita coba untuk buat blended, ya dibuat hybrid gitu. Soalnya khususnya misalnya di program studi pendidikan bahasa Inggris ya, itu kalau misalnya ada praktek-praktek yang butuh mereka harus hadir, ya apalagi masuk ke lab dan lain sebagainya, itu kan agak susah kalau mereka mengikuti hanya dari rumah Online. begitu. Oh, Jadi seperti bagusnya itu. kalau kita bisa pandu mereka, kita kasih motivasi dan lihat mereka langsung gitu secara tatap muka. Gitu. Jadi butuh sekali untuk bisa digabung ya tatap muka dan juga daring. Oke, baik. Ini kan mengacu dari itu tadi ya, COVID. Kira-kira di FKIP itu suka dukanya apa sih selama itu? Maksudnya selama COVID ya, terus kembali lagi tatap muka. Selain dari itu ya, selain dari sistem pengajaran yang tadi daring dan tatap muka, mungkin ada bisa cerita sedikit suka duka yang dihadapi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Saya penasaran. Kayaknya belum Suka duka nih. sukanya. Ya Kan mungkin tidak ada suka saja kan, pasti ada dukanya. ya, saya lanjutkan dulu sebelum masuk ke suka duka. Nah sebenarnya untuk pembelajaran pada saat pandemi COVID itu sebenarnya ada salah satu hal yang sangat penting yang mungkin tadi belum disampaikan oleh Pak Kris, yaitu pembelajaran daring. Nah pembelajaran daring bukan di FKIP saja tapi di UCB itu kita menghasilkan sebuah LMS, Learning Management System. Jadi kita sudah punya e-learning sendiri, Citra Bangsa itu punya e-learning sendiri, yaitu memang dihasilkan memang dari kerjasama pada program Merdeka Belajar waktu itu hari dengan beberapa universitas.
Nah, yang untuk menghasilkan LMS ini itu kalau tidak salah dengan Universitas tidak Uni Mataram. Oh, Mataram. Ya, Teknologi Mataram. Iya. Universitas Dari Teknologi NTB. Mataram, NTB. Nah, output hasilnya adalah harus menghasilkan LMS. Nah, e-learning ini sampai sekarang masih digunakan. Jadi pembelajarannya ya, 2020. ya kalau tidak salah. Di waktu menjabat awal juga ya kita ya, Iya. baru menjabat pas kena COVID, ada Merdeka Belajar, kita ambil kesempatan dan kita bisa. Jadi Nah. ini sebenarnya itu aplikasi yang dibeli atau maksudnya dibangun sendiri begitu? Saya penasaran Ya, sekali. nah ini mungkin kalau tanyakan aplikasinya dibangun sendiri atau dibeli. Nah, kebetulan pada saat program Merdeka Belajar itu kerjasamanya untuk membangun LMS itu dengan Prodi Pendidikan Informatika ya. Nah, yang menjadi ketua kebetulan itu untuk membangun LMS ini dekan kita sendiri. Wow, keren. Wow. Ya, jadi dibangun lebih sendiri banyak. ya dari Ya, Fakultas dibangun Keguruan sendiri. sama Tidak Pak saya Dekan. sendiri juga tapi tim. Nah, Tim. Oh, ada saya, timnya Johan, ya. juga Wah. teman-teman. Keren, Ya. keren. Jadi Oke. ditugaskan ke ya untuk Jadi program studi selama bersama. COVID itu ada menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya dari Fakultas Ya. Keguruan ya, khususnya dari Pendidikan Informatika. Jadi mungkin orang akan berpikir bahwa di pendidikan informatika itu kalau kuliah keluar jadi guru saja, ternyata bisa punya apa ya Bisa kelebihan. berkarya juga dengan ya membuat sistem-sistem seperti itu. Nah ini e-learning ini sangat membantu sekali untuk kita kena COVID dan akhirnya ya kita terpaksa juga ya, awalnya mau bilang terpaksa ya harus Tapi mau terpaksa ini menghasilkan sesuatu Ya. yang wow sekali ya, yang luar biasa ya, yang dipakai untuk satu universitas ya atau satu universitas. bicara suka dukanya ya suka duka menggunakan e-learning itu juga ya, Ya. suka duka membuat, suka duka menggunakan. Pak Kris jago, Ah. jago nih. Jatuh bangun. jadi semuanya. sebuah program studi pakai ya ya Program studi pakai. e-learning ini. Yang tadinya yang susah sekali nih kami harus pakai aplikasi ini bikin bagaimana lagi ya, terpaksa juga akhirnya harus dipaksakan diri untuk tahu. Ini kaprodi luar biasa juga mereka yang nanti melanjutkan TOT itu kepada para dosen cara menggunakan e-learning. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi selain LMS tadi, selama COVID juga, ini juga baru pertama kali sih di FKIP KKN online. Wow, Iya. KKN online. Kan online Luar biasa ya. 2021 ya? Iya. 2021. KKN online, pasti bingung juga nih. Jadi bagaimana nih bisa muncul ide bahwa pakai KKN online? Biasanya kan KKN itu kita harus berkunjung ke satu Iya, tempat. harus onsite. Onsite, iya, betul, Harusnya saya. normalnya harus onsite, tapi karena memang COVID pada waktu itu sehingga KKN online. Jadi semua program-program itu mungkin dijalankan via daring gitu. Jadi mungkin hanya kita ketemu orang-orang di sekolah atau di tempat di mana kita lokasi KKN itu kita mengantar surat mungkin secara langsung, tapi untuk kegiatan-kegiatannya itu dilakukan secara online. Sampai pertemuan juga kayak mahasiswa dan pembimbingnya itu dibuat secara online. Wah, luar biasa ya. KKN Jadi tematik ya. Iya. Ya. KKN tematik namanya ya. Dari Wow. hasil KKN itu ada yang bisa menghasilkan apa tuh? Produk-produk Hand sanitizer. Jadi lebih ke ya pembelajaran ke masyarakat. Bagaimana mencegah edukasi masyarakat untuk Edukasi mencegah untuk COVID. ya mencegah COVID. Sehingga di situ anak-anak juga bukan hanya pendidikan informatika saja yang menguasai bagaimana cara membuat media pembelajaran secara digital, tapi di situ akhirnya PGSD maupun bahasa Inggris juga belajarnya bareng-bareng gitu, jadi paham mereka. Jadi media-media edukasi itu disampaikan di WhatsApp group, kayak gitu, lewat Zoom untuk sosialisasi. Jadi seperti itu kan online. Bisa cerita sedikit ya kesan pertama waktu menggunakannya, kesan maksudnya kayak suka dukanya tuh. Pasti banyak ya mahasiswa yang ngeluh ini kok semuanya serba online. Kan itu kayak sesuatu yang mengagetkan kita ya waktu COVID di tahun 2019 ya COVID ini ya. Jadi mulai itu semua sistemnya dimulai dengan secara daring, termasuk tadi KKN tematik. Itu bisa- KKN online. KKN online ya. Itu bisa cerita kira-kira tanggapan dari mahasiswa itu seperti apa sih?
susah sinyal, Susah sinyal. HP rusak. HP rusak. Tapi hal yang paling yang ini masuk satu hal suka sebenarnya yang saya sampaikan, bahwa ketika kita belajar meskipun dari kekurangan, akhirnya kita tahu banyak hal. Nah, selain tadi KKN online, muncul juga Sima, sang kreatornya di depan. Wow, luar biasa ya. Ini harus diberi aplaus loh, luar biasa sekali. KKN-nya online, PPL. monitoringnya juga Monitoring online PPL. lewat Sima tadi, aplikasi sistem. Student Internship Management Iya. Application. Dia tidak hanya untuk KKN tapi juga lebih PPL. fokusnya ke PPL. 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 Jadi kita ada beberapa kegiatan pembelajaran e-learning, PPL dengan Sima tadi, terus KKN kita jalankan kayak KKN online. Ya suka duka yang tadi Ibu Yenti tanya ya itu dia HP rusak, ya laptop Susah sinyal. Susah sinyal. dan segala macam. Itu dirasakan tidak hanya mahasiswa, dosen juga ya. tidak hanya cara menggunakannya bagaimana sih Pak, tidak hanya pertanyaan itu tetapi ada persoalan-persoalan lain. Oke, selama menjabat selama 2 tahun ini kira-kira prestasi apa saja yang sudah didapat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga program studinya? Mungkin dari Pak Dekan duluan ya, cerita dulu. Ya, oke, baik, makasih Bu Yempi. Prestasi dari FKIP ya, kalau prestasi fakultas ya dia juga adalah prestasi dari masing-masing program studi. Jadi prestasi ini ada prestasi dosen, ada juga prestasi mahasiswanya ya. Prestasi dosen yang paling berkesan bagi saya ya, jujur sebagai dekan itu adalah para dosen sangat berprestasi sekali sampai bisa menjadi seorang asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Tingkatnya dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB juga dan sampai madrasah. Jadi mereka ini bisa ditugaskan memeriksa akreditasi sekolah SD ya, sampai tingkat sekolah SMA tadi ya, tingkat SMA. SMA ya, madrasah. Ada juga pelatih ahli. Pelatih ahli itu mereka yang melatih atau membimbing guru-guru dan juga sekolah penggerak. Nah, guru sekolah penggerak ini bagian dari kegiatan atau program Merdeka Belajar saat ini. Ada asesor PPG Prajabatan juga. Nah, saat ini kan lagi ini nih PPG Prajabatan nih, yang mereka yang bukan latar belakang SPD yang menjadi guru. Nah, asesornya ada di dosen FI. Wow, keren ya. Banyak sih prestasi para dosen ya, nanti bisa ditambahkan mungkin dari Mungkin ada program studi. lagi. Prestasi Saya dosen. tambahkan sedikit, kalau misalnya prestasi di bidang akademik ya, untuk ketiga program studi dari PGSD, Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Informatika, semua dosennya itu sudah memiliki jabatan fungsional. Ya, jadi ada beberapa juga yang dalam proses untuk pengajuan naik jabatan fungsional, kemudian ada juga yang sudah serdos. Jadi untuk Sertifikasi ya, semacam Sertifikasi sertifikasi. dosen. untuk kualifikasi itu FKIP qualified sekali, jadi memang dari mutu SDM-nya dosennya itu sudah memenuhi seperti itu. Jadi kalau untuk adik-adik mahasiswa yang mau bergabung, tenaga dosennya itu mumpuni. Jadi tidak perlu lagi Profesional. yes, Profesional Masih muda ya. lagi, profesional lagi, punya jiwa entrepreneur. Luar biasa ya. Satunya ini. FKIP ini luar biasa ya. Mungkin ada lagi Memang, prestasinya. Terus yang untuk tahun ini saja itu kita ada sekitar 7 dosen itu dapat hibah penelitian dosen pemula dari kementerian. Wow, Ya. hibah Itu dosen pemula ya. Betul. Itu tidak semua kampus di wilayah 2015 ini dapat. Jadi kita bersyukur juga dosen-dosen kita bisa memperoleh dana untuk bisa lakukan penelitian. Ya, seperti itu. Wow, keren. Bisa Ada dilihat lagi. dari auranya Pak Dri. Oh iya, ini salah satunya ya. Salah Wow. satu satunya. penelitiannya. Aura hibah. Aura 20 juta. 20 juta. Wow. Oke, mungkin masih ada lagi? Ada yang mau ditambahkan lagi untuk prestasinya? Mungkin ada lagi. Ya, kalau tadi dari sisi dosen mungkin menjadi pembicara dan juga menjadi juri. Nah, itu di seminar atau workshop
biasanya dipanggil dan seterusnya. Biasanya seperti itu juga sih. Jadi narasumber Ada di workshop nasional ya. Nasional. Oke, workshop Ya. nasional ya, keren ya. Oke, ini kita sudah bicara tentang prestasi dosen ya. Kira-kira bagaimana dengan prestasi mahasiswanya? Nah, Ya, terlepas dari prestasi mahasiswa juga prestasi dosen berkaitan juga di sana. Jadi prestasi Oke. mahasiswa ini bisa terjadi karena ada para dosen pembimbing tadi. Kita bergerak di seni, budaya dan juga olahraga. Olahraga. Oke. Jadi prestasi mahasiswanya ada mahasiswa yang kalau tidak salah ingat itu mahasiswanya terpilih sebagai duta wisata. Duta wisata. Mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Wah, keren sekali. Eventnya itu di Mataram ya, di Mataram, Mataram. di NTB. Itu tahun 2021 kemarin. Kemudian duta bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mahasiswanya dari ketiga program studi itu ikut serta dan tiga-tiganya masuk final. Wow, keren ya. Tiga-tiganya Jadi masuk final. duta bahasa itu tidak harus orang bahasa saja ya, iya kan? iya. Keren, keren. Bahkan yang terpilih menjadi juara berapa itu kemarin, Bu? Runner up. Runner up ya. Dua putra. Dua putra. Juara dua Itu dari putra. PGSD. Oh, dari program studi PGSD. Ya. Wah. Yang lainnya masuk final. Tetap. Terus ya banyak lagi ya prestasi turnamen futsal Futsal. gitu ya. Kita juara satu semua nih. Tim putra dan tim putri ya. Dan kita sulit mendukung karena pernah dapat satu kompetisi juga. Yang harus- PI harus lawan PBI dan juga lawan dengan PGSD juga. Jadi kita para Jadi dosen bingung mau dosen-dosen Ah, bingung. Jadi bingung ya ada mau di pilih yang mana ya? Tapi kita Oke. support semuanya. Dan ya mereka menunjukkan prestasi di situ. Ada juga ikut tari ya. Ikut tari Pisma kalau tidak salah. Pisma Iya, dari bisa. Unika. Debat. Debat juga. Debat. Nah, debatnya juara satu Pak. Juara satu. Juara satu Dari pendidikan bahasa Inggris. Debat Wah, bahasa luar Inggris biasa ya. karena memang bahasa Inggris. Kalau tidak salah kemarin dari pendidikan informatika ya Pak John yang mewakili Terpilih ke ke Sumpah Pemuda untuk perayaan Sumpah Pemuda. kegiatan Langsung Sumpah Oke. Pemuda di kementerian. Terpilih ya. Iya. Wah, luar biasa. Mewakili Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Mewakili Nusa Tenggara Nusa Timur. Tenggara Timur. Ya, jadi bukan Wow, berarti bukan kelasnya universitas Ya, saja bukan ya. terpilih universitas, tapi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Dan dia bisa berdialog langsung dengan Mas Menteri. Menteri. Mas Menteri, wah luar biasa Dia ya. menyampaikan apa sih Wow, FKIP pemuda di kita Universitas Citra Bangsa ini ternyata banyak sekali prestasinya ya. Oke, masih ada lagi. Ya, Kayaknya ya, prestasi itu ini semua kayaknya harus diraih dikorek-korek dalam nih biar waktu 2 keluar tahun semua. ini. Kalau Iya. tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali bisa lihat nih ada piala-piala yang ada di belakang. Oke. Dan Juga ada ini beberapa mungkin piala harus di luar. dijelaskan, Pak, ya. Iya, ini saya penasaran nih. Ini seperti main perang. Jadi ini Salah- kalau ibu salah salah satu bicara piala. dia balik dia tembak ibu. Oh, saya jadi takut nih. Harus. Ini salah satu ya di PI ya, di pendidikan informatika kita ada lab hardware. Nah, lab hardware ini kita juga selain bedah PC, bedah laptop, anak-anak juga diajarkan tentang robotik. Nah, robotiknya berkaitan dengan edukasi. Iya. Nah, kita Oke. memang saat ini sedang update lab-lab kita, ya update lab hardware, lab bahasa, nah, juga lab komputer ya. Ada update untuk alat-alatnya, perangkat-perangkatnya. Nah, robot ini tidak akan dipelajari hanya PI saja nanti ke depan. Kita Oke. sedang mempersiapkan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Robot ini akan dipelajari di PGSD dan juga PBI. Jadi di situ Oke. keunggulan FIPUCB. Oke. PGSD-nya ada, tapi PGSD-nya juga tidak gaptek. Iya. PBI-nya juga begitu. Nah, sedangkan PI-nya dia juga tahu bagaimana mengenal siswa dari ilmu di PGSD dan dia juga tahu bahasa Inggris dari prodi bahasa Inggris. Kita saling kolaborasi. Apalagi ini program Merdeka Belajar, jadi Betul. bisa belajar lintas program studi maupun universitas. Iya. Dan juga ya belajar dengan dunia usaha dan industri Budi tadi. Siapa tahu ada yang mau lirik, mau sponsor untuk kita buat robot yang lebih besar tadi. Oke, jadi baik Pak. Ini biasanya orang tuh kalau mau kuliah mau masuk FKIP malas dia, katanya nanti ujung-ujungnya jadi guru saja. Nah, ternyata sudah ada sedikit penjelasan ya. Saya mau tanya nih, kira-kira lulusannya dari setiap program studi ini semuanya pada jadi guru ya atau bagaimana? Mungkin ada Dari yang prodi, silakan. bekerja di bidang lain, mungkin bisa dijelaskan. Jadi secara umum
secara umum profil program studi itu menyediakan 4 profil kalau dari PGSD. Jadi yang pertama itu menjadi pendidik, kemudian pendidik guru, pendidikan guru, kemudian asisten peneliti, tenaga peneliti, kemudian yang ketiga edupreneur keempat. Ada 3 lagi, saya lupa satu ya, tapi ada 4. Ada di website juga, bisa dilihat. Oh ya, bisa dicek di website ya, website Universitas Citra Bangsa. Dan yang profil terakhir itu edupreneur. Jadi di sini apalagi nanti ditunjang dengan kurikulum Merdeka Belajar tadi, diarahkan nanti pada akhirnya anak-anak itu diarahkan, mahasiswa itu diarahkan mau menjadi yang mana dari 4 profil yang kami sajikan tadi yang disiapkan oleh program studi. Sehingga nanti yang paling unik itu ada di profil keempat, edupreneur gitu. Jadi selain mahasiswa itu menjadi 3 profil yang sebelumnya, mereka juga akan dilatih untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak bergantung pada pembukaan CPNS, tapi mereka di sini juga dilatih untuk membuka lapangan pekerjaan yang mana ditunjang juga dalam kurikulum bahwa akan ada mata kuliah entrepreneurship. Oke, jadi intinya kalau mau masuk di FKIP itu tidak perlu takut ya, tidak akan jadi guru saja, tapi banyak lapangan pekerjaan yang bisa didapat dan bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan. Selain tadi juga ada di prodi bahasa Inggris dan informatika lulusannya ya. Kalau bahasa Inggris. Kalau di terima kasih. Kalau di program studi pendidikan bahasa Inggris, tentunya memang kami arahkan untuk jadi guru bahasa Inggris di sekolah menengah ya, SMP dan juga SMA, SMK seperti itu. Tetapi kami membuka peluang juga untuk lulusan kami itu bisa bekerja juga di area yang lain. Misalnya saja mereka bisa jadi pengelola pendidikan, misalnya membuka kursus bahasa Inggris atau les privat ya, itu mereka bisa mengarah ke sana. Atau mungkin mereka bisa menjadi penerjemah seperti interpreter misalnya untuk di suatu lembaga begitu boleh gitu. Terus mereka juga bisa berada di dunia jurnalistik ya, untuk tulis-tulis ini, karena memang di sini ada mata kuliah English for Journalism di situ. Terus mereka juga bisa jadi pemandu wisata, tour guide ya. Sekarang kebetulan di NTT ini kan lagi dibuka banyak destinasi ya untuk jadi kami coba untuk wisatanya. Mereka bisa jadi tour guide ya di daerah masing-masing. Jadi kalau mereka pulang ke sana ke daerah mereka belum ada pembukaan untuk ASN ya, jadi mereka bisa mencoba untuk jadi pemandu wisata. Penghasilan juga lumayan. Betul. Bukan hanya ASN saja yang menjanjikan, tour guide juga oke. Oke, jadi tidak fokus jadi ASN saja ya kan? Jadi bagi yang mau masuk di pendidikan bahasa Inggris ya banyak hal yang mereka bisa lakukan ya, termasuk misalnya yang sederhana, dari rumah mereka bisa kasih les privat ya, anak-anak lingkungan sekitar, itu hal-hal yang sederhana sehingga mereka tidak dapat mereka bisa mendapat finansial yang cukup begitu ya, tanpa harus menunggu harus jadi ASN dulu begitu. Apalagi sekarang kan agak susah kan, sulit. Apalagi kalau misalnya FKIP itu tidak berjalan sendiri tapi didukung oleh stakeholder juga. Salah satunya kayak kemarin tuh Pak Kris. Iya. Kerjasama dengan Kadin atau betul. Memang dengan Kadin itu kami bekerja sama untuk membuat mengajar bahasa Inggris, memberikan pelatihan bahasa Inggris di daerah-daerah wisata supaya mereka ini bisa bisa berbicara, mengkomunikasikan daerah mereka, apa saja kelebihan-kelebihan, keunggulan dari daerah mereka kepada wisatawan yang ada, dan juga produk-produk seperti itu. Jadi kami sangat terbantulah dengan stakeholder yang ada. Mungkin ada lagi dari pendidikan informatika. Baik ya, kalau dari pendidikan informatika ini memang prodi yang belum bilang unik. Unik betul. Tunggu Pak, saya di NTT. Iya betul, saya baru mau tanya itu karena saya dengar katanya satu-satunya di NTT. Satu-satunya di NTT. Jadi karena sudah unik, berarti profil lulusannya juga unik.
Oke, gini makin Seunik penasaran. Seunik apa sih Ya, itu? seunik apa? Nah, ini yang saya akan jelaskan. Nah, yang pertama itu sudah pasti jadi seorang pendidik. Oke. Nah, pendidiknya ini bisa dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Nah, itu Guru TIK dia. ya guru TIK. Secara umum guru TIK, tapi kalau dilihat dari konsentrasinya, maka pasti sudah bisa dia menjadi seorang guru yang di konsentrasinya sistem komputer, kemudian rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer maupun di multimedia. Jadi semua jurusan. Nah, itu yang profil pertama. Nah, profil pertama mungkin tidak terlalu unik. Nah, profil yang kedua yaitu dia sebagai tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan karena apa? Karena fokusnya kita pendidikan, maka berarti di sekolah itu tidak hanya dibutuhkan seorang guru. Nah, untuk ilmu dari pendidikan informatika ini sendiri, nah dia bisa juga ditempatkan sebagai seorang laboran atau sebagai seorang admin, operator. Apalagi banyak sistem-sistem. Ya, sekarang sistem rata-rata pakai operator di sistem sekolah. kerja sekarang ini kan serba online ya, Ya. pakai digital ya. Oke. Nah, itu profil yang kedua. Kemudian profil yang ketiga ya kurang lebih sama dengan prodi yang lain sebagai peneliti. Nah, dia juga bisa bergerak sebagai peneliti. Nah, profil keempat ini yang dia sebagai praktisi. Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan, apa sih bedanya pendidikan informatika dengan teknologi informasi? Oke, Nah, dengan program bisa studi atau lain. tidak kita masuk ke ranahnya teknologi informasi? Bisa. Oke, ya tadi seperti tadi ya penjelasan yang tadi hasilnya sudah ada ya. Ya, jadi profil yang keempat ini yang praktisi. Nah, praktisinya ini ya bisa dia juga menjadi seorang sistem analis, programmer. Wow, bisa Bisa, jadi bisa. programmer juga ya. Ya. Berarti tidak melulu jadi guru, ngajar Ya, saja di bisa. sekolah. Wah, keren sekali. Jadi Oke. ada apa? Kelebihannya ya. Kelebihannya ada. Oke. Ya, jadi bisa juga Tadi ya. bergerak di jaringan komputer. Nah, Karena dosen-dosennya juga ada di sana. bahkan yang paling unik yang saya dapati, nah ini saya berbicara langsung dengan lulusan. Oke. Yang saya dapati itu ada juga yang bergerak di content creator. Oh, Ya. luar biasa sekali. Karena bekal ilmunya ada di multimedia dan seterusnya. Jadi di situ bisa katanya lebih banyak dari punya dosen. Wah, bahkan betul. Ya. Keren. Jadi bisa kayaknya kita mesti belajar nih dari mereka. nah itu. Jadi Itu masih jadi mahasiswa tuh, Pak. ya? masih jadi mahasiswa. Ada juga yang profil lulusannya memang sudah ke sana. Nah, hal ini semuanya yang terakhir itu yang kewirausahaan. Jadi lebih ke entrepreneurship. Nah, entrepreneurship atau technopreneurship lah. Ya, jadi buka usaha yang itu banyak juga. Itu saya memang pada saat kita melakukan tracer study memang dapat seperti itu. Banyak yang di technopreneurship, tapi itu banyak yang lebih suka ke hardware, bidang hardware ataupun ya di perakitan dan seterusnya. Saya tambahkan sedikit ya tentang prestasi. Kalau tadi sudah dikaitkan dengan profil program studi, kalau tadi kita bicara tentang prestasi di bidang akademik, tentunya juga dua bidang lainnya tridharma, yaitu penelitian dan pengabdian juga mempunyai Prestasinya. prestasi juga seperti itu. Di antaranya juga di fakultas dan program studi itu kita sudah punya jurnal untuk publikasi para dosen maupun mahasiswanya seperti itu. Jadi kalau misalnya di PGSD itu ada jurnal khusus untuk publikasi mahasiswa yang disebut dengan spasi. Itu untuk PGSD spasi. Kemudian untuk publikasi dosen, penelitiannya itu kita punya HINEF. Nah, HINEF. Oh, istilahnya keren-keren ya. Ya. HINEF. Kemudian untuk publikasi pengabdian kepada masyarakat kita punya pemimpin. Wow, keren. Ya. Pemimpin itu apa sih kepanjangannya? Pemimpin. Jurnal Pemimpin, ya. ilmu pendidikan. Ya, pemimpin. Jurnalnya Jurnal ilmu pendidikan pemimpin. Nanti bisa dilihat di website juga. Ada Di website ya. Dan ada lagi dari yang
untuk pendidikan informatika sendiri. Ada Jumpika kalau Ada tidak Jumpika salah. itu untuk mahasiswa, kemudian Jukanti itu yang Keren ya. secara umum, dan ya Sudah puji Tuhan sudah terakreditasi. terakreditasi Sinta 4. Sinta 4. Jadi para mungkin- guru ataupun Iya. teman-teman dosen di Ya, luar sana para yang peneliti mau lah. publikasi Peneliti ya bisa publikasi ke Bisa publikasikan Sinta ke 4 ya, Sinta Sinta 4. 4. Oke. Kemudian tuh bahasa Inggris Pak Kris. Bahasa Inggris juga ada jurnal lecture namanya. Wow, namanya Ya, keren lecture. sekali. Itu jurnal untuk 3 bidang ilmu, linguistik, ada sastra sama pendidikan. Jadi kalau ada yang mau unggah naskah di situ untuk artikel bisa ya. Oke, naskah ya. Untuk naskah seperti apa saja sih Pak Kris? Kayak mungkin artikel ilmiah. artikel artikel ilmiah ya. Jadi Ya. kalau Bu Yempi, kalau luaran dari penelitian yang tadi Pak Kris sampaikan kan ada hibah penelitian, nah, dosen-dosen melakukan penelitian, sekarang guru juga penelitian ya, dan PTK. publikasi PTK. Jadi hasil penelitiannya itu dibuatkan artikel. Oke. Nah, artikel penelitian. Kalau dulu kan hanya laporan penelitian, ya kan? Nah, sekarang itu diwajibkan harus ada artikel penelitiannya, sehingga masyarakat umum pun bisa tahu, oh penelitian dosen itu ini ya, isinya. Kita sediakan wadah itu, dan wadahnya kita ini juga sudah banyak yang berkontribusi ya, bukan hanya kita dosen-dosen di sini. Bahkan yang tadi disampaikan Pak John, sampai sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi ya, keren sekali ya. Oke, ini saya mau tanya nih, kita sudah ngomong tentang prestasi ya dari dosen, mahasiswanya. Sekarang saya mau tanya nih, serapan lulusannya itu seperti apa sih? Kalau di angka 1 sampai 100 tuh kira-kira di berapa persen sih? Mungkin program studi ya yang menjawab. Ya. PGSD duluan ya. PGSD duluan, serapan lulusan itu bisa dikatakan 99%. Wow, Ya. 99%. Karena ketika mahasiswa itu melakukan PPL, ya. itu mereka sudah dipinang oleh sekolah di Booking. tempat mereka. Di booking ya, Nah, dipinang. dipinang gitu jadi. Nah, nanti tahu-taunya habis ini langsung Iya, resepsi. jadi benar. Resepsi dengan sekolah. Jadi Dipinang, ada iya, booking. benar. Jadi istilahnya ketika mereka PPL itu kualitas mereka sebagai calon pendidik itu sudah kelihatan. Ya, kelihatan. Sudah Sehingga kelihatan. makanya Jadi mau iya. dipinang tadi. Makanya kepala sekolah ketika kita melakukan penarikan mahasiswa PPL itu bahkan sudah diminta nanti setelah lulus di sini ya, gitu. Bahkan ada juga kita alumni itu sementara menempuh jenjang perkuliahan itu sudah berprofesi sebagai guru dia, seperti itu. Kemudian berdasarkan tracer study juga yang dilakukan oleh program studi bahwa salah satu dari alumni itu bekerja di Bank SM yang Di Bank tadi SM, ya ya. betul, Keren kerja di sekali. situ. Jadi pada saat kuliah mereka di bawah bapak ibu dosen, ketika dia lulus malah dia yang mengatur bapak ibu dosen tadi. Jadi berbalik Jadi seperti itu. berbalik ya, betul. Oke. Dan rata-rata untuk PGSD tadi ya 99% bahwa mereka sudah, bahkan kemarin ada juga beberapa alumni dari PGSD itu kalau tidak salah angkatan 2017 itu mereka diterima penempatan sebagai guru di Papua. Di pelosok di Papua seperti itu. Bahkan kemarin sempat chat juga bahwa Ibu nanti bulan depan saya kembali ke kota baru kita chat lagi ya karena di sini sinyalnya susah kayak gitu. Bayangkan mengabdi ke di pelosok. tempat yang Dedikasi paling yang tinggi sekali. terpencil itu seperti yang kalau tidak salah Florida namanya, Florida mau seperti Oke. itu. Jadi itu serapan dari alumni PGSD. Mungkin Pak Kris. Baik, kalau dari program studi pendidikan bahasa Inggris sendiri, memang hasil dari tracer study kemarin itu semua lulusan itu sudah mendapatkan pekerjaan, tapi memang ada yang mungkin tidak sesuai dengan bidang ilmunya, ya karena ada yang misalnya menjadi ibu rumah tangga sehingga dia harus berbisnis dan lain sebagainya. Tapi tadi seperti Ibu Yulsi, Dokter Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD sampaikan bahwa ada mahasiswa kami juga itu yang sudah sampai ke Papua juga, mungkin 2-3 orang di sana dan mereka sementara mengabdi di Papua, dan bahkan ada juga yang sudah menjadi wakil kepala sekolah
di salah satu daerah di Baun. Ya, kami bersyukur sekali karena waktu penempatan di sana pas ada penerimaan untuk wakil kepala sekolah dan dia dipilih untuk menjabat pada posisi itu. Jadi kami senang untuk bisa mengetahui bahwa ternyata lulusan kami itu terserap dengan baik juga di masyarakat gitu. Termasuk kemarin juga saya dapat info bahwa ada yang sudah bekerja juga di imigrasi, walaupun mungkin tadi dari profil itu tidak sesuai, tetapi ya tentunya di imigrasi kan ada hubungan juga dengan misalnya bahasa Inggris, misalnya ada wisatawan atau yang bermasalah dan sebagainya, mereka bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi, kurang lebih seperti itu UMP. Jadi ya di program studi bahasa Inggris semuanya terserap dengan baik untuk lulusannya. Oke, baik. Kalau dari pendidikan informatika, nah untuk pendidikan informatika kurang lebih ya sama. Untuk serapannya memang hampir semua lulusan itu terserap dengan baik. Nah, namun tidak semuanya itu terserap seperti yang tadi Pak Kris sampaikan, karena kita punya profil lulusan kan banyak. Nah, dari profil lulusan itu memang utamanya itu pendidik. Nah, tadi kalau mungkin PGSD mungkin lebih banyak ke pendidik dan seterusnya. Kalau dari pendidikan informatika juga sama, ada yang sudah sampai di booking dan seterusnya juga itu ada juga. Dan bahkan ada juga yang sudah lulus ASN. Nah, makanya saya juga mau mengajak, jadi untuk adik-adik yang mau bergabung, kalau dilihat dari formasi CPNS dari 2018, 2019, dan kalau tidak salah dia lompat ke 2021, itu banyak sekali lowongan atau formasi untuk guru T. Nah, jadi tetapi yang daftarnya kurang. Tetap ya, karena banyak ya. Karena gelarnya harus SPD. Nah, makanya tadi unik satu-satunya itu karena itu. Dan terbukti dengan adanya formasi itu, lulusan dari program studi pendidikan informatika UCB ada juga yang lulus ASN. Puji Tuhan juga ada. Nah, jadi selain itu, selain pendidik, memang saya lihat dari tracer study itu banyak juga yang memang lebih ke wirausaha. Ya, wirausaha itu ada juga. Jadi serapannya hampir semua langsung bekerja, dan itu dalam durasi waktu yang sangat singkat kalau dilihat. Ya, mungkin itu saja dari pendidikan informatika. Bapak Ibu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini luar biasa sekali ya. Nah, sekarang ini kan kita lagi ada di masa penerimaan mahasiswa baru. Mungkin ada yang mau disampaikan ke mahasiswa barunya dan calon pendaftar. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ini kan kebetulan ada juga nih brosur untuk penerimaan mahasiswa. Bisa lihat di sini ya makanya. Ini di khusus Universitas Citra Bangsa itu ada 3 fakultas. 3 fakultas dengan 10 program studi. 10 program studi ya. 3-nya ada di FKIP. Nah, sekarang kan di setiap universitas ini ada penerimaan mahasiswa baru nih. Kira-kira ada hal apa yang mau disampaikan kepada calon mahasiswa? Ya, baik. Untuk adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa baru, khususnya di FKIP Universitas Citra Bangsa, ya jangan terlambat lagi, ya jangan sampai kesempatan ini lewat begitu. Jadi tadi jangan menunda. Tadi sudah disampaikan tutupnya itu gelombang kedua di September 2022. Nah, Neopro atau kegiatan pengenalan kampus itu di akhir Agustus 2022. Jadi kalau adik-adik yang sudah terdaftar segera regis supaya bisa resmi menjadi calon mahasiswa baru khusus di FKIP Universitas Citra Bangsa. Ya, seperti itu. Oke, tidak terasa ya. Saya rasa kita sudah cukup lama ya. Lama. Nambah lagi. Sudah habis nih Bu Yanti. Nambah kopi kedua belum selesai. Oke, baik. Ini terakhir nih sudah kering. Baik, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan topik terbaru dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Citra Bangsa. Terima kasih untuk semua pendengar ya. Jangan lupa follow, subscribe, stay connect ya, komen dan share sebanyak-banyaknya informasi dari kami hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you, BNB. Juga untuk tim Avenger di belakang layar, thank you semua. Ya, untuk tim Avengers.